kita ngobrol santai-santai saja ya. Oke? Silakan. Yuk. Saya beri kesempatan. Naiklah. Paparkan argumenmu. Oke, kita kasih naik ada Romeo. Silakan. Yang pertama ini Romeo. Ya, halo, selamat malam Romeo. Selamat malam Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu Romeo. Ya. Oke. Abang Romeo, saya mau tanya dulu Abang, apakah Anda ini seorang Muslim ataukah Kristen? Oh ya, kebetulan saya Kristen Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan Bang? Ya, saya mau mengutarakan yang simpang siur tentang penyaliban itu. Karena saya kurang lebih setahun lebih sudah mengikuti Bang Edis. Jadi, ya mungkin asumsi-asumsi kita tentang penyaliban itu berbeda ya. Saya setuju dengan Bang Edis kalau tentang penyaliban itu adalah rencana iblis dan diizinkan oleh Allah. Saya setuju. Betul. Nah, lalu jadi mungkin banyak teman-teman yang lain tidak sepahaman dengan itu, apalagi orang-orang sebelah. Tadi saya dengar juga perdebatan Bang Edis dengan Bang Cuma. Tadi saya minta naik, cuma saya tidak dinaikkan. Jadi maksud saya, untuk klarifikasi itu lebih memahami tentang penyaliban, menurut hikmat saya, itu adalah rencana iblis. Nah, bicara masalah tebus dosa, di sini juga gagal paham. Menebus dosa. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Terjadi pada Yesus, karena pada zaman-zaman Taurat itu, kalau menurut hikmat saya, pasti orang-orang berdosa pada saat itu. Dan belum Sebentar, Bang Romeo. Apa yang Anda utarakan itu sama dengan apa yang saya jelaskan atau berbeda? Sama. Oke, Cuma yang saya sama mau berarti... Cuma yang saya mau nambah sedikit adalah tentang penebusan dosa itu. Karena kalau menurut dengan yang sebelah menyampaikan bahwa kenapa iblis harus berjasa kepada Yesus, lebih berjasa kepada Yesus. Nah, di situ gagal paham dan mungkin kurang penjelasan sedikit Bang Edis tentang itu. Ya minta maaf Bang Edis, bukan saya mempersalahkan Bang Edis, mungkin kurang tepat untuk menyampaikannya. Karena pada saat zaman Taurat itu orang pada berdosa semua. Makanya Allah mengutus Yesus untuk mengampuni orang-orang dan mengajak orang hidup yang lebih kekal. Jadi Allah izinkan itu terjadi kepada Yesus tentang penyaliban. Karena di situ nanti Allah membuktikan kekuasaannya. Ini loh saya Allah sejati. Ini loh Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan itulah tujuan Allah izinkan itu terjadi. Tapi menurut rencana itu begini. Baik, Bang Romeo, karena apa yang Anda utarakan itu tidak ada yang, maksudnya Anda datang ke sini bukan mau menentang saya, Anda hanya ingin mengungkapkan setelah saya kasih tahu dan Anda paham ya. Bukan mau menentang ya. Bukan. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Romeo. Jadi terima kasih Bang Romeo. Saya turunkan dulu. Karena ini kita memfasilitasi kepada orang-orang itu yang menentang. Begitu ya. Oke? Ya. Baik. Silakan Bang. Silakan Bang. Turunkan. Ya. Teman-teman, kalau nanti yang saya naikkan itu orang yang sepaham dengan saya, artinya kita ini mau membela-bela diri. Kita jangan seperti forum-forum yang lain. Kalau di forum-forum yang lain itu, yang dinaikkan itu orang-orang yang sepaham dengan dia. Nah, lalu mereka saling memuji diri. Ore, ada yang sepaham dengan saya. Kalau di sini tidak. Di sini justru yang kita sembuhkan itu orang-orang yang belum ngerti, belum paham. Seperti itu, oke? Silakan. Kita kasih naik ada Saka Arfah.
Saka Arfah, selamat malam. Teman-teman di tap-tap layar ya. Tap layar dulu teman-teman. Ya, Saka Arfah. Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan. Ya, teman-teman, kita baru 8 menit ya melakukan siaran live. Jadi kepada teman-teman mungkin yang belum tahu kalau saya sedang live, mungkin bisa dibagikan, share kepada teman-teman yang pada belum tahu ya. Teman-teman sekalian juga jangan lupa ya untuk tap-tap layarnya semakin kenceng ya, kenceng tap-tap layarnya. Untuk teman-teman yang mau mengajukan permintaan naik, pastikan kalian itu sudah bisa menyalakan kamera. Jadi naik kemari, langsung nyalakan kamera ya. Ada Wahyudi. Oke, Wahyudi dia lari. Kita kasih naik ada Azimin. Azimin. Saya mendapatkan repostan video tentang seseorang yang mengaku dari forum muda apa ya? Forum muda apa gitu, dia ngajakin saya diskusi. Disiapkan ulama katanya. Iya di sini saja nggak apa-apa, ayo kita diskusi. Ya Azimin, selamat malam Bang Azimin. Selamat malam, Bos. Oke, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bos. Neprek Oke. piah. Silakan nyalakan, silakan utarakan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Makanya teman-teman jangan heran kalau kita ini lagi temanya. Sebentar, saya akan jawab itu. Gini, teman-teman sekalian, janganlah kalian bosan-bosan dengan isu ini. Karena apa? Karena inti daripada perdebatan Islam dan Kristen ya cuman itu. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia berdoa kepada Tuhan? Iya. Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Silakan. Pertanyaan Anda, apakah Yesus Tuhan? Iya. Jawabannya iya, betul. Terus? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Segudang. Coba saya dengar. Oke, coba buka Yohanes 13 ayat 13. Saya tidak ada kitabnya, cuma saya dengar itu. Baik, saya tunjukkan ya. Tidak ada kitabnya katanya. Baik. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena pertanyaannya ya ini dan itu dan itu lagi, nggak apa-apa. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke. Kelihatan di sini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu." Dan seterusnya. Ini berbicara tentang Yesus ya.
Nih, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh kaki lagi. Dan seterusnya, membasuh diri lagi. Barang siapa mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini. Lalu apa yang Anda tanyakan lagi? Cuk, seandainya di antara kitab itu ada yang mengata Tuhan, sebagian ada yang mengata Tuhan. Apakah kitab itu dikatakan suci? Bagaimana? Pertanyaannya coba ulangi lagi. Di antara dua ayat itu bertentangan. Sebagian ada mengata Tuhan, sebagian ada tidak mengata Tuhan. Coba silakan. Sebab ada di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus mengatakan itu langit dan bumi. Betul. Oke, saya buka dulu ya Matius. Saya senang ini kalau ada pertanyaan begini nih. Biar orang-orang itu pada waras. Baik. Matius berapa? 11:25. Matius 11:25. Baik. Baik, Matius 11 ayat 25. Saya balikkan ya kamera saya. Oke. Jadi ini masalahnya tuh emang di sini teman-teman. Inti perdebatan kita itu ya di sini, kesalahpahaman ini. Baik. Di sini Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah makanya Anda bertanya, bagaimana mungkin Yesus Tuhan sementara di sini Bapaknya yang Tuhan? Begini Azimin, makanya betul. Makanya kan sering saya bilang sama teman-teman Kristen kan, ketika orang Muslim bertanya apakah Yesus itu Tuhan, maksud mereka itu apakah Yesus itu Bapa di surga? Kalau seperti itu yang Anda maksud Azimin, Yesus itu bukan Tuhan Bapa di surga. Begitu loh. Yesus itu Tuhan tetapi dia bukan Bapa di surga. Seperti itu. Di sini kan jelas Yesus itu berkata, itu mengatakan saya bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, jadi gitu kan? Antara tadi yang tadi katanya Yesus mengaku Tuhan, sedangkan di sini tidak mengaku Tuhan. Di antara ayat 1 dan 2 itu berbeda. Apakah kitab itu dikatakan suci? Baik. Apa kedua-duanya benar? Apa dua-duanya salah? Atau salah satu yang benar? Yang salah itu adalah akal pikiran Anda yang tidak nangkep maksud saya. Nanti. Ini jangan saya yang tidak nangkap. Apakah kamu yang tidak berakal? Itu kan sudah jelas ayatnya. Begini, saya baca lagi ya. Ya, sabar lagi. Ya, silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Itu kan ada dua. Betul. Satu percaya pada Allah dan satu percaya pada aku. Itu yang percaya pada Allah itu siapa Allah itu? Bapak di surga yang mengutus Yesus. Ya, dan percaya kepada aku itu siapa? Yesus. Nah, jadi antara dua itu kan arti dua unsur, dua pribadi. Satu Tuhan, satu makhluk, itu Yesus. Terus? Jadi di antara ayat 1 dan 2 itu yang pertama tadi katanya Yesus itu Tuhan, ngaku Tuhan, kata si Edis. Tapi Waalaikumsalam. Nah, jadi mana yang benarnya? Pasti ada salah satu yang benar atau salah satu yang salah. Atau ini kalau namanya kitab suci itu antara A dan B itu tidak bertentangan. Baik. Jadi teman-teman, yang kayak beginilah teman-teman yang berusaha saya menjelaskan.
Ya. Jadi begini, Azimin. Nah, Anda sedang berbicara dengan orang ini, nanti nggak paham juga saya jelaskan. Bagaimana ini? Sudah jelas. Nanti kita tunjukkan kalau benar-benar tuh Yesus itu Tuhan. Saya minta buktikan di alam ini. Misalnya Yesus itu Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu, Azmin. Iya. Tadi, kita buktikan. Di dalam nanti. Seandainya Yesus Tuhan itu di langit ada bukti, di bumi ada bukti, di hari-hari ada bukti, di neraka ada bukti. Misal Edis Tepi. Ada rumah apologet Edis Tepi itu punya Edis. Kalau langit itu buktinya, misalnya langit itu punya Edis, ada buktinya. Apa tanda Edis umpama di langit? Silakan. Baik. Jadi pertama-tama, Azimin, ketika Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus berkata, memang akulah guru dan Tuhan, dia tidak sedang mengaku bahwa dialah Bapa di surga itu. Atau begini saja, gimana kalau kata Tuhan itu kita ganti dengan Tuhan? Tidak boleh. Tuhan lain. Makanya Anda berpikir bahwa Yesus sedang mengaku dirinya adalah Bapa di surga yang mengutus dia, begitu kan? Anda berpikir begini kan nih. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 yang Anda tunjukkan tadi ini, perhatikan ini. Aku bersyukur. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan. Tuhan, kelihatan? Terus? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, ketika Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Maksud Anda Yesus sedang mengakui ini kan? Yesus sedang mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah ini, betul? Makanya Anda berpikir kontradiksi. Makanya Yesus tidak sedang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan Bapa ini. Ketika dia mengaku dirinya Tuhan itu, maksudnya dia itu, kedudukan dia itu adalah Tuhan bagi para murid-muridnya. Nih, kita tunjukkan lagi ya, Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kelihatan ya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan di sini bukan Bapa di surga. Tuhan di sini maksudnya itu adalah Tuhan. Coba kita baca pakai kata Tuhan ya, biar gampang nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang jangan dirubah Tuhan itu. Tuhan itu tetap Sebentar dulu Azimin, biar Anda paham. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Maksudnya begini, Yesus itu yang sebenarnya Tuhan, yang sebenarnya dilayani, yang sebenarnya dia itu posisinya di atas, dia menunjukkan posisi dirinya itu melayani, membasuh kakinya. Gitu loh maksudnya. Jadi Yesus sedang memberikan teladan bagaimana seseorang yang seharusnya dilayani malah justru melayani. Itu maksudnya. Jangan kita fakta di kitab itu. Yang tadi satu Tuhan, yang satu Tuhan. Apakah dinamakan kitab itu suci? Dinamakan kitab suci itu tidak bertentangan antara A dan B. Baik. Satu mengatakan Tuhan, satu tidak. Jawab, apakah dia suci atau kedua-duanya salah atau salah satu yang benar?
atau satu yang benar, satu yang salah. Oke. Coba. Oke. Ini banyak yang mendengarannya. Baik. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, nanti seandainya Yesus itu Tuhan, buktikan itu nama Yesus di langit dan di bumi, di neraka, di surga, di waktu 24 jam dan dalam satu hari, dalam hari-hari satu minggu itu. Silakan. Ya, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Nanti. Ya, buktikan itu. Ya, nanti kalau ke sana terlalu jauh, jangan Azimin. Kamu menghayal, ini banyak ribuan orang mendengarnya. Ya, baik. Jadi begini Azimin, pertama-tama Alkitab itu aslinya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Di situ tertulis bahasa aslinya itu adalah Kurios. Ya. Yesus itu disebut begini. Jadi saya orang mendengar. Mana yang apakah di kata kitab itu suci, sebahagian ngata Tuhan, sebagian ngata bukan Tuhan. Mana yang benar? Mana yang bukan Tuhan? Sebagian ngata bukan Tuhan mana? Ya, yang kamu baca tadi, yang saya baca tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus mengatakan. Sedangkan kamu baca tadi Tuhan, Yesus itu Tuhan. Jadi mana yang benar? Tuhan langit dan bumi itu maksudnya Tuhan langit dan bumi. Jangan diperhatikan. Itu nyatanya kitab kamu. Kalau Yesus itu Tuhan. Anda mirip sama sebentar. Anda mirip sama RK dan PC The King bengaknya. Jadi agak miring kita ngomongnya jadinya. Kata Tuhan sebentar, tenang Azimin. Kata Tuhan dengan kata Tuhan di langit. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Tuhan langit dan bumi artinya Tuhan pemilik langit dan bumi. Begitu. Kalau bahasa Arabnya Tuhan dengan Tuhan. Kalau bahasa Arabnya itu Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Sayyid Tuhan bahasa Arab. Sayyid. Oke, coba gantian. Sekarang saya tanya gantian ya. Bisa? Ini dulu jelaskan. Mencret dia kalau ditanya balik. Gimana? Jangan mencret. Bisa saya tanya balik? Jangan lari-lari dulu. Ini selesaikan. Bisa saya tanya balik nggak? Ini selesaikan dulu. Ya, cara saya menyelesaikan adalah dengan membalikkan kepada Anda. Bagaimana? Siap? Belum selesai. Ya, tidur di bawah sana. Buktikan Yesus itu Tuhan. Tidur di bawah sana. Di bawah sana tidur. Jadi teman-teman, saya sering menggunakan metode projektif begitu, teman-teman. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kita itu tidak cukup hanya menjawab saja. Saya itu sering menjawab dengan apa yang dia pahami di dalam agama mereka. Dan teman-teman pasti sudah pada tahu itu ya. Jadi kenapa? Tahu nggak kalian? Kenapa ada debat antara Islam dan Kristen yang seperti tidak berujung? Karena dua-duanya ini yang debat ini tadinya itu sama-sama bengaknya. Makanya mereka itu bilang begitu. Waktu mereka tanya, Yesus Tuhan atau enggak? Maksud orang Islam yang tanya itu adalah, Yesus tuh Bapa di surga atau enggak? Itu maksudnya. Kenapa perdebatan ini terus-menerus terjadi? Karena begitu. Makanya dia tadi berpikir, loh, Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13 ngaku dirinya Tuhan. Sedangkan di Matius 11 ayat 25 dia bilang Bapa yang Tuhan. Berarti ini bertentangan. Nah, kan susah kan? Ya, ayo silakan. Muslim yang lain yang mau naik silakan. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Kita kasih naik ada Rahmat Jufri. Enggak bisa jawab, turunkan katanya. Udah dijawab juga. Silakan Rahmat Putri.
Jawab tadi pertanyaan anu tadi itu orang tua itu. Boleh, Tong, boleh jawab. lanjutkan. Silakan. Kau nyalakan kameramu. Silakan. Jawablah dulu itu, aku turun, jawab. Bikin malu aja kau. Jangan marah. Wih, marah-marah dia saudara-saudara. Bikin malu. Yang bikin malu adalah IQ-mu yang jongkok. Ya. Datang dia marah-marah, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Alwin. Silakan saudara Alwin. Halo. Ya, Alwin, Anda Muslim kah? Oh, Muslim Des. Silakan, nyalakan kamera Siap, Anda. Des, Muslim. Iya ini Des. Tadi nyimak dari tadi. Iya nyimak. Lagi tapi lagi nggak sakit. semuanya tahu. Lagi sakit atau gimana? Oh enggak sakit, cuma tiduran. Oh ya, silakan. Coba jangan ada silau-silaunya itu. Silau-silau di anak belakang lampu, itu Des. loh. Iya, Anak nah lampu, begitu. Des. Iya. Nah, kalau seperti ini kan enak, nggak kena lampu. Ya. Silakan, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau nanya Des ya. Mau nanya. Apa itu? Tuhan Yesus kok dipanggil Allah, kan Tuhan Yesus anak Maria. Tuhan Yesus dipanggil Allah, kan Tuhan Yesus anak Maria. Emang Allah itu artinya apa? Hah? Makanya saya nanya. Allah itu pencipta langit dan bumi, Des. Bukan itu Bukan artinya. nabi. Itu. Artinya bukan Berarti itu. kalau di Muslim itu kan Nabi Isa alias salam itu. Kalau di Kristen itu dipanggil Yesus. Kok di Kristen dipanggil Tuhan? Wong di Muslim itu Nabi Isa alias salam. Nabi itu Dis. Yang dipanggil Allah itu pencipta langit dan bumi, Dis. Baik. Oke, sudah. Duduk dulu yang bagus lah. Jangan gelisah ke sana ke sini Iya, begini itu. begini. Saya cuma tanya itu aja, Dis. Cuma tanya Nggak itu apa-apa. aja. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang berasal dari keawaman nggak apa-apa. Ya, kita jelaskan. Nggak apa-apa. Jadi pertama-tama kata Allah di dalam Alkitab itu maksudnya bukan Allah. Paham? Oke. Jadi kata Allah di dalam Alkitab itu sama di dalam Al-Quran itu dengan kata ilah. Arti ilah itu apa? Coba. Apa? Oke. Ilah itu artinya sesuatu yang berotoritas terhadap sesuatu yang lain. Contoh. Bisa tidak hawa nafsu itu menjadi ilah bagi orang lain? Hawa nafsu. Gak bisa, Dis. Nggak bisa. Baik. Kalau misalnya nanti saya tunjukkan hawa nafsu menjadi ilah bagi orang lain gimana? Ya apa jelasin, Dis. Saya minta. Baik. Dia diajarin dia sama istrinya, saudara-saudara. Baik. Gimana? Kalau disuruh tidur itu. Ya, terus. Baik. Kita bukakan ya surat Al-Jathiyah. Ayatnya yang ke-23. Saya balikan dulu ya kamera saya ya. Anda bisa baca Al-Quran kan? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Coba Anda bacakan dulu ini. Iya, tapi saya nggak jelas kalau nggak pakai kacamata, Dis. Oke, baik, nggak usah ya. Kita bacakan saja artinya ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kata Tuhan di sini ya dikatakan ilahahu.
Oke, jadi apa arti ilah di sini? Ilallahu dia. Apa? Terus baca, Apa? Des. Terus baca nggak apa-apa, saya dengar. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Oh, sebagai ilah sebagai. Ya enggak, Des. Ya, jualan sate aja kamu. Jualan sate sana kamu. Kamu gak pantas kamu ngobrol begini kamu. Orang longor begitu ya susah. Nih loh. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Di dalam bahasa Arabnya dikatakan ya, ada kata-kata ilahahu. Ya, seseorang yang menjadikan ilahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilah ini artinya otoritas. Makanya orang muslim berkata, la ilah, tidak ada ilah atau otoritas selain daripada Allah. Arti daripada ilah itu otoritas, sesuatu yang mengepalai. Otoritas itu maksudnya. Apakah Yesus anak Maria adalah ilah Allah? Iya, otoritas. Sama dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga juga ilah. Tapi bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Seperti itu. Saya di sini, di TikTok ini, saya sang pemegang otoritas. Makanya saya bisa disebut juga sebagai ilah. Di komal saya ini. Buktinya kalau kau saya suruh turun, turun. Musa di dalam ulangan, di dalam ulangan pasal keempat atau pasal keenam, Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Musa itu juga ilah itu. Atau Elohim atau Allah. Bagi Firaun. Seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Lilia. Silakan Lilia. Waduh. Suruh diam dulu itu. Wow. Saya suruh diam dulu. Suruh diam dulu yang berisik-berisik ya. Kita kasih naik ada Akib Riyadi. Silakan Akib Riyadi. Assalamualaikum Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Anda Muslim? Betul Bang. Ini yang kemarin ini minta-minta koin. Betul, Anda mau minta koin? Kemarin minta-minta koin kali 3 kali 3 kali 3. Kan belum kenal Bang. Kemarin belum kenal Bang. Ini dari Madura juga ini. Ya, bagaimana? Kalau sudah kenal gak mau gak usah minta, Ya, bagaimana? Bang. Gak usah, ada. Apa yang mau Anda bicarakan di sini? Apa?
Terserah abangnya, saya ikutin aja. Pakai headset dulu ya, pakai headset ya. Coba sana mandi lumpur dulu sana. Mandi lumpur dulu biar dapat koin. Aduh. Cobalah yang datang itu ustadz gitu loh. Yang datang orang sekumpulan para botol semua. Dari A sampai Z yang datang botol. Tapi teman-teman, kebanyakan yang debat itu yang begitu-begitu loh. Jangan salah Anda. Orang Islam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam berdebat sama orang Kristen yang nggak tahu apa-apa tentang agama Kristen. Makanya begitu tontonan kita terus. Oten, iya. Yesus kau bilang Tuhan, iya. Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Ya, kan membelah diri. Membelah diri dia menjelma jadi manusia. Berarti Tuhan jelma jadi manusia. Iya. Setelah menjelma jadi manusia, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya dia pura-pura berdoa itu. Pura-pura. Padahal aslinya kan untuk mengajari. Makanya teman-teman, saya lihat yang terjadi seperti itu. Yang berdebat itu sama-sama dua-duanya itu orang gila gitu loh. Seperti yang terjadi itu kayak begitu terus. Ya. Jadi ada Tuhan menyamar jadi manusia, lalu dia berdoa kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk mengajari manusia cara berdoa. Begitu. Jadi Yesus pura-pura berdoa, hanya ngajarin saja. Begitu. Karena dia lagi nyamar, lagi jadi intel dia. Begitu. Ya. Jadi Yesus dia Tuhan tuh, ya, dia adalah Bapa di surga. Turun ke bumi, nyamar jadi manusia. Terus dia berdoa. Waktu dia berdoa itu dia sebenarnya cuma pura-pura aja. Aslinya dia kan CEO menyamar. Pokoknya teman-teman, ajaran Kristen tuh rusak gara-gara orang-orang botol itu. Seperti itu. Itu yang terbentuk di masyarakat tuh kayak begitu. Iya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya ada bentar ya. Kita kasih naik ada Apip Simamora. Ya, silakan Apip Simamora. Apip. Halo. Saudara Apip. Iya, halo. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Oke. Apip. Ya, suara apa itu, Bang, yang berisik itu, Bang? Nggak ada, cuman kumpul-kumpul. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, silakan. Ini Bang, ada mau saya tanya, boleh Bang ya? Apa itu? Menurut Abang ya, kira-kira siapa duluan, Adam dan Hawa atau manusia purba? Siapa duluan, Adam dan Hawa atau manusia purba? Iya, karena kan yang sangat menjebak. Ini kan seringkali pertanyaan ini tidak ada jalan keluar dan tidak terus menjadi jawaban gitu, sulit kali mendapatkan jawaban gitu Bang. Kira-kira menurut Abang lah siapa ya duluan, manusia purba Baik, atau ini pertanyaan ini berat Bang, pertanyaan ini. Jadi ini pertanyaan yang berat. Kenapa? Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang akan memasukkan Bible itu dalam kajian-kajian science, ya. Jadi sekarang itu Bang, ada banyak sekali pendapat-pendapat tentang ini. Apakah manusia purba itu adalah juga manusia, tetapi dia bukan masuk golongan masuk dalam golongan manusia yang seperti kita ini?
Karena begini Bang, manusia purba ini menurut para peneliti kajian misalnya seperti Charles Darwin dan lain sebagainya, itu bukanlah manusia yang seperti kita ini Bang. Jadi dia itu sebenarnya golongan yang sudah punah. Begitu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mereka itu mengalami evolusi sehingga terjadi seperti kita ini. Iya Bang. Nah, jadi kalau pertanyaan jawaban simpelnya, jawaban singkatnya, apakah manusia purba itu lebih tua daripada Adam? Kalau kita mau ngikutin pola saintifik, ya jelas lebih tua mereka, Bang. Mereka itu umurnya udah ratusan ribu jutaan tahun. Sedangkan Adam, kalau kita hitung dengan model perjanjian lama, itu mungkin usianya mungkin sekitar kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi kajian-kajian yang sampai sekarang memang masih runyam, Bang. Masih runyam. Apakah Adam yang dimaksud di situ adalah seluruh ras manusia atau tidak? Seperti itu. Karena kalau kita bicara sains, kita tidak bisa mengingkari ditemukannya fosil-fosil manusia-manusia zaman dulu seperti itu. Nah, apakah itu termasuk ras kita, golongan kita atau tidak? Seperti itu. Ada orang yang berpendapat bahwa dia bukan golongan kita, Bang. Dia sejenis kera, tetapi dia bukan manusia. Makhluk yang lebih tinggi daripada kera. Mereka bisa meramu dan mengumpulkan makanan juga. Tetapi mereka sudah punah. Begitu. Tetapi kan Bang, ada juga katanya kan, kalau menurut pandangan agama katanya ya tentunya dari Adam dulu baru apalah dari tulang rusuk. Jadi itulah awal mulanya manusia pertama dan kedua. Tiba-tiba. Ya, tapi kalau kita bicara Adam di dalam Alkitab, kita berbicara tentang sosok yang sudah sempurna nih. Dia sosok yang sudah berbudaya, Adam di dalam Alkitab itu. Dia sudah bisa mengambil istri, kemudian anak-anaknya sudah bisa ini. Ini beda dengan sifat-sifat golongan-golongan yang orang lain sebutkan. Kalau di dalam perubahan evolusi itu, manusia itu bahkan tadinya dia itu tidak berpikir secara volume otaknya itu nambah. Kalau kita bandingkan manusia purba dengan manusia purba yang lain, ada otaknya yang lebih kecil, kemudian otaknya lebih besar, ruang volume otaknya lebih besar dan lain sebagainya. Jadi mereka berevolusi itu. Nah, apakah mereka termasuk golongan manusia kita nggak tahu, Bang. Itu semua masih misteri. Makanya pernah saya bilang, sebenarnya kalau kita jujur mau mengkaji hal-hal yang demikian itu, memang sampai sekarang itu kita nggak bisa mendapatkan jawaban yang pastinya, Bang. Seperti itu. Tapi pastilah intinya, Bang, keselamatan itu tidak ditentukan dari situ. Nanti ditanya, apakah Adam termasuk manusia purba? Tidak, manusia sendiri. Surga. Bukan begitu, Bang. Apakah manusia purba itu adalah karang-karangan? Ya bisa jadi juga, Bang. Bisa jadi. Seperti itu. Kalau waktu itu saya pernah main ke Museum Gajah di samping Monas, ada itu Museum Gajah. Di situ ada fosil-fosil manusia purba. Manusia purba di Indonesia kan ditemukan banyak. Ada Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak. Kemudian ada fosil manusia purba yang ditemukan di Pacitan. Kemudian ada fosil manusia purba Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Apakah itu akal-akalan? Ya bisa jadi juga itu akal-akalan. Bisa aja. Gitu. Kita nggak pernah tahu, Bang. Mumet kita kalau mikirin itu. Seperti itu. Oke? Oke, Bang. Oke, baik ya. Kita turunkan ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya.